Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eldo Fikri Alvin. Sebelumnya saya S1 Teknik Lingkungan di ITS dan saat ini saya sedang kuliah di Juniaisa di Prancis dan saya mendapatkan beasiswa kampus France Mopga. Saat ini saya punya tamu, mungkin bisa diperkenalkan dirinya, Mbak. Halo, saya Pranandia Wijayanti, bisa panggil Nandia. Saat ini sedang ambil S2 di Environmental and Energy Management di University of Twente di Belanda. Dan dulu S1-nya ambil Teknik Lingkungan di ITB. Oke, jadi menarik nih. Sebenarnya saya ingin bikin video ini kenapa, karena saya ingin coba membandingkan antara yang saya pelajarin yaitu environmental science dan yang Mbak Nandia pelajari yaitu tentang environmental management ya. Oke, mungkin saya coba gali terlebih dahulu. Saya penasaran sebenarnya environmental management tuh belajar tentang apa sih? Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail. Mungkin environmental management beda-beda pastinya ya tiap jurusan, tiap kampus gitu. Tapi kalau untuk di kampus Twente sendiri ada 3 spesialisasi atau 3 tracks. Jadi nggak hanya environment, ada energy dan ada water juga gitu. Dan kebetulan saya ambilnya environmental tracks gitu. Nah, kalau yang dipelajarinya lebih ke social science sih, jadi nggak belajar teknis aja, belajarnya juga lebih ke manajemennya gitu. Dan lebih banyak yang non teknis ya, jadi kayak bahas policy, bahas law. Terus ada satu sih yang menarik, jurusan di mata kuliah di jurusan saya yang baru ada di tahun ini, jadi baru angkatan saya nih yang ngerasain, namanya Urban Commons. Jadi dia belajarnya interconnecting rural dan urban sih, karena kan sering ya kita melihat urban area ini untuk memenuhi kebutuhannya kita butuh ambil resource dari rural area gitu. Jadi melihat dampaknya terhadap environment-nya gimana, dampak sosial ekonominya gimana, kayak gitu. Berarti menarik ya. Kalau environmental management tadi seperti yang tadi disebutkan, dia itu mempelajari ilmu lingkungan tapi lebih ke arah sosial dan manajemennya. Dan tadi yang seperti dikatakan ada urban management dan lain-lain. Sementara kalau saya sebenarnya ke ilmu lingkungannya, belajar kimianya, water treatment, soil treatment, ada juga belajar waste management. Jadi untuk menunjang itu sebetulnya saya juga belajar beberapa software. Misalnya saya belajar tentang GIS atau map. Jadi implementasi GIS ini dia itu bisa mengimplementasikan kalau misalnya ada soil yang terkontaminasi, itu juga belajar tentang statistik, air program. Jadi saya pengen tahu kira-kira di environmental management sendiri ada nggak belajar tentang software khususnya? Kalau di jurusan saya ada sih, paling salah satunya ada namanya fuzzy cognitive mapping. Jadi dia memetakan permasalahan-permasalahan kompleks gitu dari segala aspek gitu ya, nggak hanya aspek teknisnya tapi juga aspek policy-nya, aspek regulation-nya, aspek institusionalnya, ekonominya gitu. Dan nanti dari pemetaan masalah itu kemudian itu bisa dari beberapa stakeholder kita rekap di overlay. Nanti output hasilnya itu adalah si policy. Jadi policy apa sih yang cocok untuk mengatasi permasalahan kompleks itu gitu. Tuh. Sama satu lagi stakeholder analysis. Jadi kalau stakeholder analysis itu untuk mencari siapa aja sih stakeholder yang terlibat dalam suatu manajemen atau kebijakan tertentu gitu. Jadi siapa aja stakeholder terlibat, kemudian hubungan antar stakeholdernya seperti apa, dan siapa sih lead stakeholdernya yang bisa menggiring sehingga mereka bisa berkolaborasi, berintegrasi. Menarik. Jadi lebih ke arah institusional dan policy itu tadi sih. Oke. Menarik ya. Tadi kayak berbicara tentang stakeholder, terus berbicara tentang organisasi. Kira-kira nih prospek dari environmental management itu sendiri, apakah dia itu lebih ke arah company atau apakah dia itu lebih ke arah research kah, atau mungkin gak sih dia itu kayak bekerja di kementerian gitu? Kalau bekerja di kementerian sebetulnya mungkin sih, kayak
kayak di Kementerian Lingkungan Hidup, Hmm. Kementerian Bappenas juga bisa, terutama Bappenas mungkin ya, karena Bappenas lebih ke perancangan kan ya, perencanaan gitu. Tapi di teknis pun juga mungkin, kalau Kementerian Lingkungan Hidup kan mungkin lebih ke agak lebih teknisnya ya. Tapi kan secara hierarki sebetulnya pemerintahan sebagai regulator tuh. Iya. Jadi memang pemahaman-pemahaman terkait policy, institusional gitu-gitu tuh ya perlu untuk Oke. bisa. Berarti bisa di summary yang paling memungkinkan untuk masuk jenjang karir sebagai environmental management itu yang pertama itu di kementerian, yang kedua tuh kira-kira di institusi atau organisasi internasional lah kira-kira Iya, atau iya. dan mungkin selanjutnya di bagian company atau research itu yang terakhir mungkin ya. Iya benar. Oke, berarti ini agak kebalik nih sama environmental science. Kalau environmental science itu yang pertama itu di bagian company atau research institute. Jadi mungkin yang paling utama dulu itu di research institute dan kedua company. Kenapa? Karena biasanya di dua organisasi ini dia itu lebih mementingkan tentang inovasi dan bagaimana cara mengembangkan produk mereka. Tapi walaupun itu bisa juga sih sebagai environmental science juga bisa bekerja di bagian kementerian dan regulator, itu bisa juga walaupun kita nggak terlalu banyak belajar mengenai policy dan manajemen. Jadi ya itu sedikit perbedaan antara environmental science dan manajemen. Oke, mungkin sekarang pertanyaan yang hampir terakhir, bukan terakhir tapi hampir terakhir. Jadi sekarang kan udah kuliah di Belanda kira-kira setahun ya kira-kira. Oke. Kira-kira apa nih perbedaan dulu kuliah di Belanda? Dulu kuliah di Indonesia, sekarang kuliah di di Belanda, sorry. Apa kira-kira perbedaan yang paling mencolok? Ada nggak? Ya, bisa diceritakan mungkin? Mungkin banyak sih kayaknya ya perbedaannya. Yang pertama mungkin dari sisi exam ya. Kayak kalau di Indonesia tuh keseringannya, atau mungkin pas saya S1 dulu semuanya tuh ujian tertulis gitu. Nah sedangkan kalau di sini saya cuma kuartal 1 aja nih yang ada ujian tertulisnya, yang memang pelajaran masih basic-basic gitu. Nah setelahnya itu langsung assignment gitu, baik individual atau grup gitu. Jadi kayak lebih aplikatif jatuhnya gitu. Terus yang kedua mungkin tentang ethics kali ya. Kalau di Indonesia kayaknya agak kurang concern ke situ. Kalau di sini tuh agak cukup kaget sih pas awal-awal di sini kayak oh ada plagiarism gitu-gitu kan. Jadi kayak mesti paraphrase kata-katanya tuh yang benar gitu supaya nggak kena plagiarism ini gitu. Terus kalau ngelakuin interview juga benar-benar mesti dicek nih, disiapin banget consent formnya gitu-gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia kayaknya kayak agak santai terkait itu gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Kayak banyak nih, apa lagi ya? Mungkin di group work kali ya. Kalau karena karena kebetulan di jurusan saya itu international studentnya 2/3-nya gitu. Jadi diverse banget backgroundnya gitu. Terus expertise-nya juga diverse banget karena social science itu karena manajemen. Jadi nggak semuanya backgroundnya engineering. Jadi ada background yang finance, bisnis gitu. Jadi seru banget sih untuk ngelakuin group work ini. Jadi kayak ya bisa saling melengkapi gitu. Mungkin terakhir terkait thesis kali ya. Kalau thesis di Indonesia kecenderungannya tuh scope-nya besar gitu. Terus words-nya banyak. Dulu kayak saya S1 kayaknya halamannya bisa hampir ratusan gitu ya, hampir 100 lah. Nah kalau di sini tuh hal yang simple aja udah bisa dijadiin tesis gitu. Kayaknya asal jelas aja deh problemnya apa yang mau diangkat dan outputnya mau seperti apa gitu. Dan ya kalau emang nggak memungkinkan untuk dilakukan ya tinggal tulis aja limitationnya apa dan further research yang dibutuhkannya apa gitu. Kayak ini agak ini ya, kalau misalnya tentang Belanda dan Prancis hampir sama ya. Saya juga ngerasa sih selama saya belajar di Prancis kemarin itu yang lebih ditekankan emang belajar kelompok ya. Dulu pas di Indonesia saya masih ingat banget, saya dulu punya kayak tugas besar. Tugas besar itu di teknik lingkungan biasanya kita belajar tentang gartek, jadi menggambar teknis secara detail.
Di sini juga ada, tapi kita lebih ditekankan belajar kelompok. Jadi belajar pas kita buat make peta tentang GIS itu dan R dan R program itu kita belajar secara kelompok, dan itu emang tugas besar sih, tapi secara berkelompok. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga setuju tentang tesis. Jadi kalau emang di Prancis itu sebagian besar universitas emang dia itu lebih menekankan untuk melakukan program magang ya. Kalau misalnya di Indonesia itu kan bisa individual, bisa magang, tapi lebih banyak ke individualnya ya, proyek dosen atau enggak apa. Tapi kalau di sini cenderung 80% ke perusahaan atau enggak ke research institute dan ya melakukan itu gitu. Oke, menarik. Mungkin yang terakhir ya sekarang ya. Kira-kira nih ilmu yang Mbak pelajarin di environmental management kira-kira applicable nggak di Indonesia? Kalau misalnya saya coba kasih contoh, misalnya di Indonesia nih, saya kan belajar environmental science, saya belajar tentang soil treatment, water treatment, dan saya ngerasa kayak kalau dari segi water treatment dulu, saya kan sekarang lagi magang di Belanda. Saya ngerasa kayak water treatment di Belanda tuh terus berkembang gitu loh, berkembang, dan banyak emang proyek dari swasta, dari pemerintahnya sendiri, dan secara langsung institusi dan universitas itu dilibatkan, jadi kayak banyak mahasiswa yang dilibatkan gitu. Tapi kalau saya ngeliat di Indonesia, mohon maaf, kayak mungkin belum terlalu berkembang, atau belum terlalu sebagus di sini gitu. Jadi apakah applicable atau enggak, mungkin applicable, tapi aplikasi teknologi ini belum diterapkan sih di Indonesia. Mungkin jadi sesuatu yang baik untuk dilakukan di Indonesia, tapi untuk dalam waktu dekat saya belum tahu sih sejujurnya apakah bisa applicable dalam waktu dekat atau enggak gitu. Kalau environmental management sendiri gimana menurut Mbak, apakah applicable di Indonesia atau enggak? Kalau menurut saya ya, karena environmental management ini belajarnya non teknis kan ya, kayak yang tadi disebutin, belajar tentang policy, tentang institusional gitu, yang memang sebenarnya masalah di Indonesia tuh kadangkala bukan teknisnya gitu, tapi kayak gimana antar stakeholder bisa sama-sama jalan bareng gitu. Padahal tujuannya sama, tapi kadang satu jalan sendiri, yang lainnya jalan sendiri gitu. Jadi gimana bisa menyatukan itu, terus gimana polisinya bisa cocok diterapin di Indonesia kayak gitu. Jadi menurut saya sih implementasinya lebih ke arah situ sih. Alright. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya, dan itu juga sebagai penutup dari diskusi kita kali ini. Thank you so much Mbak untuk interview kali ini, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Bye bye.